Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 2 kelompok 2 yang terdiri dari Adelinda Vina, Anastasia Christine, Nidia Kehila, dan Umi Astuti akan mempresentasikan tentang dinamika politik Orde Baru. Deklarasi Bangkok. Deklarasi Bangkok atau Deklarasi Perbara adalah landasan kesepakatan untuk mengadakan kerjasama regional dalam bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan di Asia Tenggara. Deklarasi ini ditandatangani oleh ketua delegasi dari 5 negara yang terdiri dari Adam Malik, Tuan Abdul Razak, Narciso Ramos, S. Raja Ratman, dan Tanat Koman. Tujuan Deklarasi Bangkok ialah perhimpunan ini didirikan dengan pertimbangan bahwa negara-negara di Asia Tenggara mempunyai tanggung jawab untuk memperkuat stabilitas ekonomi dan sosial. Lalu tujuan berikutnya menjamin adanya perdamaian dan laju pembangunan nasional, serta memastikan adanya stabilitas keamanan dari campur tangan luar dengan segala bentuk manifestasinya. Pengesahan Deklarasi Bangkok disahkan di Bangkok 8 Agustus 1967. Para menteri luar negeri yang menandatangani Deklarasi Bangkok diantaranya ada Adam Malik dari Indonesia, Narciso Ramos dari Filipina, Raja Ratman dari Singapura, Tanat Homan dari Thailand, dan Tuan Abdul Razak dari Malaysia. Isi Deklarasi Bangkok. Pertama, mempercepat pertumbuhan, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. 2. Memelihara perdamaian dan stabilitas dengan menjunjung tinggi hukum dan hubungan antara negara-negara di Asia Tenggara. 3. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan administrasi. 4. Saling memberikan bantuan dalam bidang fasilitas latihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, kejuruan teknik, dan administrasi. 5. Bekerja sama lebih efektif untuk mencapai daya guna lebih besar dalam bidang pertanian, industri, dan perkembangan perdagangan, termasuk studi dalam hal perdagangan komoditi internasional, perbaikan pengangkutan dan fasilitas komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat. 6. Meningkatkan studi tentang masalah-masalah di Asia Tenggara. Dan 7. Memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan berbagai organisasi internasional dan regional lain yang mempunyai tujuan sama, serta mencari kesempatan untuk menggerakkan kerjasama dengan mereka. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penyederhanaan partai. Tujuan diadakan penyederhanaan partai dikarenakan pada masa itu, banyaknya partai dianggap tidak memudahkan pembangunan, justru sebaliknya hanya menambah permasalahan. Atas dasar itu, pemerintah berpendapat perlu adanya penyederhanaan partai sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi Pancasila. Realisasi penyederhanaan partai dilaksanakan melalui Sidang Umum MPR tahun 1973. 9 partai yang ada berfungsi ke dalam 2 partai baru, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau PPP dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. 4 partai Islam yaitu Nahdlatul Ulama atau NU, Parmusi Partai Serikat Islam Indonesia atau PSII, dan Perti Pergabungan dalam PPP. Sementara itu, 5 partai non-Islam yaitu PNI, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik Partai Murba, dan IPK bergabung dengan PDI. Selain kedua kelompok tersebut, ada pula kelompok Golkar yang semula bernama Sekber Golkar. Pengelompokan tersebut secara formal berlaku pula di lingkungan DPR dan MPR. Pelaksanaan pemilu pada masa Orde Baru. Pemilihan umum pada masa Orde Baru diadakan selama 6 kali sekali untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Pemilihan umum pada masa Orde Baru menunjukkan bahwa Golkar selalu unggul daripada PPP dan PDI. Pada tahun pertama yaitu 1971, yang dilaksanakan pasca Orde Baru seharusnya dilaksanakan pada tahun 1968. Pemilu ini dilakukan untuk memilih 460 anggota DPR, diikuti oleh golongan karya, NU, Partai Muslimin Indonesia, PNI, 2 partai keagamaan, Partai Islam Perti, Partai Murba, dan IPKI. Selanjutnya tahun 1977, pada saat itu pemerintah menetapkan untuk melakukan penyederhanaan partai sehingga ditetapkannya 3 partai, yaitu PPP, PDI, dan Golkar. Pemilu ini dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1977. Selanjutnya tahun 1982 dilaksanakan pada tanggal 4 Mei
Pada pemilu ini, Golkar lebih unggul dari PPP di Jakarta, namun Golkar kalah di Aceh. Selanjutnya pada tahun 1987, pemilu dilaksanakan pada tanggal 23 April 1987. Hasil dari pemilu ini adalah PDI dan Golkar mendapat penambahan kursi, sedangkan PPP mengalami pengurangan. Selanjutnya pada tahun 1992, pemilu dilaksanakan pada tanggal 9 Juni. Pada pemilu ini, Golkar mengalami pemerosotan perolehan suara, sedangkan PDI berhasil menambah kursi di DPR. Dan yang terakhir, pemilu 1997 dilaksanakan pada tanggal 29 Mei. Pemilu ini menghasilkan keunggulan perolehan suara Golkar, sedangkan PDI mengalami kemerosotan suara karena adanya konflik internal. Selanjutnya ada integrasi Timur Timur. Awal mula terjadinya integrasi Timur Timur. Integrasi Timur Timur ke dalam wilayah Indonesia tidak terlepas dari situasi politik internasional, yaitu Perang Dingin, di mana terjadi perebutan pengaruh dua blok yang sedang bersaing, yaitu Blok Barat Amerika Serikat dan Blok Timur Uni Soviet. Tahun 1975, Amerika Serikat mengalami kekalahan di Vietnam. Berdasarkan teori domino yang diyakini Amerika Serikat bahwa kejatuhan Vietnam ke tangan kelompok komunis akan merembet ke wilayah lain. Berdirinya pemerintah Republik Demokratik Vietnam yang komunis dianggap sebagai ancaman yang bisa menyebabkan jatuhnya negara sekitar ke tangan pemerintah komunis. Kemenangan komunis di Vietnam secara tidak langsung membuat khawatir para elit Indonesia, khususnya pihak militer. Pada saat yang sama, di wilayah koloni Portugis Timur Timur yang berbatasan secara langsung dengan wilayah Indonesia terjadi krisis politik. Krisis tersebut terjadi sebagai dampak kebebasan yang diberi pemerintahan baru Portugal hingga melakukan perubahan dan berusaha mengembalikan hak sipil, termasuk hak demokrasi rakyatnya, bahkan dekolonisasi. Di Timur Timur muncul 3 partai politik besar yang memanfaatkan kebebasan yang diberikan oleh pemerintah Portugal. Di antaranya, yang pertama ada União Democrática Timorense atau UDT yang ingin merdeka secara bertahap. Untuk tahap awal, UDT ingin Timur Timur menjadi negara bagian dari Portugal. Yang kedua ada Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independente yang radikal komunis dan ingin segera merdeka. Yang ketiga ada Asociação Popular Democrática Timorense yang ingin bergabung dengan Indonesia. Selain itu terdapat partai kecil, yaitu Kota dan Trabalista. Ketiga partai tersebut saling bersaing, bahkan timbul konflik berupa perang saudara. Tanggal 31 Agustus 1974, Ketua Umum APODETI Arnold dos Reis Araújo menyatakan partainya menghendaki bergabung dengan Indonesia sebagai provinsi ke-27. Menurutnya, integrasi akan menjamin stabilitas politik di wilayah tersebut, dan tokoh APODETI mendapat respon positif dari Indonesia yang pada dasarnya masyarakat Indonesia khawatir Timur Timur yang berada di halaman belakang jatuh ke tangan komunis. Namun pemerintah Indonesia tidak serta-merta menerima begitu saja keinginan orang APODETI. Tanggal 30 November 1975, Kota Balobo mengeluarkan pernyataan untuk bergabung dengan pemerintah Indonesia. 31 Mei 1976, DPR Timur Timur mengeluarkan petisi yang isinya mendesak pemerintah Indonesia agar secepatnya menerima dan mengesahkan bersatunya rakyat dan wilayah Timur Timur ke dalam negara Republik Indonesia. Kebijakan pemerintah atas keinginan bergabung rakyat Timur Timur dan permintaan bantuan yang diajukan, pemerintah Indonesia lalu menerapkan operasi senjata. Pada Desember 1975, operasi militer ini diam-diam bekerja sama dengan Amerika Serikat yang tidak ingin pemerintahan komunis berdiri di Timur Timur. Pemerintahan Indonesia dengan cepat menjalankan proses pengesahan Timur Timur ke dalam wilayah Indonesia dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1976 tentang pengesahan penyatuan Timur Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pembentukan daerah tingkat 1 Timur Timur. Pengesahan diperkuat melalui TAP MPR Nomor 4 MPR 1978. Timur Timur pun resmi menjadi provinsi ke-27 di wilayah Indonesia pada 17 Juli 1976.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Terima kasih.